Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di studi kelayakan bisnis, kita akan bahas mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Nah, sebelumnya kalian pasti tidak asing lagi dengan aspek manajemen dan sumber daya manusia karena memang kalian sudah pernah mendapatkan mata kuliah ini. Dan bahkan porsinya, Ibu yakin lebih banyak jika dibandingkan dengan mata kuliah yang lain. Kenapa? Karena di manajemen biasanya kalian dapat pengantar manajemen. Berikut manajemen dan turunannya, termasuk sumber daya manusia, di mana kalian dapatkan uh, MSDM 1 dan MSDM 2, atau pengantar SDM dan SDM lanjutan. Oke. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting untuk dianalisis, di mana memang sangat berkaitan erat sekali dengan mata kuliah ini, dan khususnya ketika digunakan untuk mempertimbangkan ya, kelayakan dari suatu usaha. Eee, karena ya, walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak, terkadang ketika dilaksanakan, jika tidak didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin nantinya akan mengalami yang namanya kegagalan. Baik menyangkut masalah SDM maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan, tentu harus disusun sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu harus sesuai dengan visi dan misi yang memang sudah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan ya. Nah, masing-masing fungsi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri ya, terutama di fungsi manajemen. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada beberapa fungsi utama di dalam manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan ialah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini biasanya ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melakukannya, serta dengan cara apa hal tersebut dilaksanakan. Dan biasanya waktu atau periode waktu pencapaian dari perencanaan tersebut ditentukan baik di dalam visi maupun di dalam misi. Fungsi manajemen yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian ya. Di mana di sini adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan di dalam unit-unit ya. Tujuannya adalah supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing, maupun meskipun di bidang atau departemen yang berbeda. Maka keorganisasian ini harus saling bersinergi, saling bekerja sama, sehingga pencapaian tujuan perusahaan itu bisa dicapai dengan semestinya ya. Fungsi yang ketiga adalah actuating, di mana di dalam actuating ini adalah menggerakkan atau melaksanakan semua proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi. Di dalam mengerjakan organisasi, para pimpinan atau manajer di setiap level manajemen, tentu mereka harus menggerakkan bawahannya ya, untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin ya. Dan setiap pemimpin mereka pasti punya gaya kepemimpinannya masing-masing ya. Nah, ketika memimpin tentu saja ketika dia memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberi motivasi, antara pemimpin yang satu dan yang lainnya itu biasanya berbeda. Nah, idealnya ketika kita nanti menjadi pemimpin ya harusnya kita bisa menyesuaikan diri dengan tipikal bawahan kita sehingga tipe kepemimpinan kita itu betul-betul cocok dengan budaya organisasi yang memang ada di sana gitu. Dan yang terakhir adalah controlling atau biasa disebut dengan pengawasan, di mana dalam fungsi ini terjadi proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana ataukah tidak gitu ya. Jika dalam proses tersebut misalnya nanti terjadi penyimpangan, maka ini akan segera dikendalikan oleh bagian pengawasan atau controlling. Oke, sekarang ke manajemen pembangunan proyek, di mana manajemen pembangunan proyek ini terbagi menjadi 3, perencanaan proyek, penjadwalan proyek, dan pengawasan proyek. Ya. Manajemen proyek adalah sistem untuk merencanakan, kemudian melaksanakan dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Ya, pembangunan proyek tentu saja harus dapat menyusun rencana pelaksanaan proyek
dengan mengorganisasikan atau mengordinasikan gitu ya berbagai aktivitas atau kegiatan proyek dan menggunakan sumber daya yang ada secara fisik gitu ya, di mana nanti proyek tersebut harus diselesaikan dengan tepat waktu dan juga tepat biaya tentunya. Untuk itu perlu dibuat suatu bentuk organisasi agar program-program yang ada itu bisa berjalan dengan lancar dan tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab bisa difahami oleh setiap individu yang bekerja di organisasi tersebut. Organisasi proyek merupakan suatu cara yang efektif untuk menyatukan orang dan sumber daya fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu dengan waktu yang terbatas. Oleh karena itu, semuanya harus tersusun dengan baik, ya, tidak bisa dilaksanakan dengan apa ya istilahnya, let it flow, gitu. Nggak bisa let it flow, tapi memang harus perlu ada perencanaan. Pada umumnya setiap proyek yang relatif besar meliputi 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian penjadwalan, dan pengawasan atau pengendalian. Hampir semua fungsi manajemen di dalam proyek ini juga diterapkan ya, meskipun memang intinya dibagi secara umum menjadi 3, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Nah, di perencanaan proyek ya di sini, perencanaan proyek ini menggambarkan mengapa ya, why dan bagaimana atau how suatu proyek itu dilaksanakan. Dalam melaksanakan proyek, perlu dianalisis rencana kerja yang meliputi jenis pekerjaan, kemudian waktu penyelesaiannya, tenaga pelaksananya siapa, kemudian peralatannya apa, dan tentu saja yang paling penting adalah anggaran. Dalam perencanaan proyek biasanya digunakan bantuan teknik ya seperti bagan Gantt atau Gantt chart, kemudian network analysis, kemudian PERT dan CPM. Nah, keempat teknik ini Ibu yakin sudah kalian dapatkan ya materinya di mata kuliah pengantar manajemen. Dan juga di SDM juga ada ya. Nah, tujuan utama menggunakan teknik-teknik tersebut adalah untuk membantu pihak perencana agar lebih mudah di dalam memperkirakan kapan suatu proyek akan selesai, gitu ya. Kalau harus dipercepat, gitu. Kemudian aktivitas-aktivitas mana gitu yang harus dipercepat juga, dan mungkin ada berapa tambahan biaya gitu ya kalau misalnya ternyata ada tambahan biaya. Dan memang itu harus diprediksi sebelumnya ya. Kalau orang kita biasa nyebutnya biaya tak terduga gitu ya. Nah, dengan demikian rencana proyek yang baik itu tentunya memiliki karakter-karakter atau unsur-unsur ya. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, kemudian mendefinisikan proyek, mencantumkan langkah utama untuk dilakukan, kemudian jadwal waktu untuk menyelesaikan, analisis biaya, kemudian uraian mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, yang kedua, kita setelah dari perencanaan, kita ke penjadwalan proyek. Jadwal proyek ialah menentukan aktivitas-aktivitas proyek dalam urutan waktu tertentu, di mana mereka harus dimunculkan. Gitu ya. Pendekatan penjadwalan yang populer itu biasanya adalah menggunakan bagan Gantt atau Gantt chart ya. Bagan ini menunjukkan hubungan antara aktivitas proyek dan batasan waktu, di mana bisa kalian bayangkan ya, sebuah bagan gitu ya. Ada sumbu horizontal, di mana sumbu horizontal ini menunjukkan satuan waktu, misalnya jam, hari, minggu, bulan, dan tahun gitu. Kemudian sumbu vertikal menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang harus dilaksanakan. Contoh bagan Gantt ini biasanya sama ya dengan bagan target penyelesaian skripsi ya kalau nanti kalian bikin skripsi. Kurang lebih nanti ada di dalam bagan tersebut ya, ada beberapa hal yang dicantumkan. Yang pertama adalah nama aktivitasnya apa, kemudian periode waktu atau targetannya gitu ya, berapa bulan. Contohnya, misalnya kalau di dalam proyek, nama aktivitasnya menggali, kemudian fondasi, kemudian tembok, pemasangan ledeng, atap, pekerjaan, listrik, gitu ya, lantai, dan pengecatan. Itu berurut dari atas ke bawah, dari nomor 1 sampai nomor berikutnya. Nah, periodenya biasanya periode bulan ya, kalau misalnya proyek gitu ya. Misalnya proyeknya akan berjalan atau ditargetkan selesai selama 6 bulan, dimulai dari bulan Januari sampai Juni. Misalnya tadi untuk kegiatan aktivitas pertama menggali itu harus selesai di bulan Januari dan harus selesai
sampai ke pengecatan, sampai proyek, misalnya proyek ini adalah pembangunan pabrik baru gitu ya, sampai ke proses pengecatan dan bisa ditempati itu selesai di bulan yang terakhir, yaitu di bulan Juni, karena memang proyeknya hanya 6 bulan. Nah, keunggulan Bagangan ini adalah sederhana, sehingga mudah ditafsirkan dan difahami oleh setiap pekerja di semua level manajemen. Oleh karena itu, memang penggunaan contoh Bagangan ini bisa dibilang yang paling efektif lah ya digunakan di manajemen proyek. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan proyek. Apa sih yang dimaksud dengan pengawasan proyek? Nah, pengawasan proyek tentu saja mengawasi ya. Nah, selain mengawasi juga harus mengendalikan dan mengevaluasi proyek, di mana kalau misalnya terjadi penyimpangan di dalam proyek itu memang harus segera ditemukan ya. Setelah itu ketika setelah ditemukan ya tentu saja harus segera dievaluasi dan dieksekusi bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, eee, mengawasi suatu proyek ini ya biasanya meliputi monitoring ya terhadap sumber daya, itu nanti dimonitoring, kemudian biayanya juga diperhatikan apakah ada penyimpangan atau tidak, kemudian hasil kerjanya, baik itu berdasarkan kualitas maupun kuantitas, terutama ini berhubungan dengan eee, kesesuaian gitu, apakah proyek itu berjalan sesuai dengan anggaran atau tidak. Nah, pengawasan juga ini berarti menyimpulkan umpan balik untuk memperbaiki rencana proyek dan memindahkan sumber daya ke tempat di mana yang paling butuhkan. Artinya, pengawasan ini atau sistem controlling proyek ini sangat apa ya, sangat penting gitu ya dilakukan karena nanti hasilnya di dalam hasil pengawasan ini bisa dijadikan bahan evaluasi, baik untuk evaluasi kerja yang harus diperbaiki saat itu maupun untuk evaluasi jika nanti kita punya proyek-proyek yang selanjutnya. Jadi kita sudah punya pengalaman sehingga nanti, ketika kita buat perencanaan proyek lagi, kita bisa meminimalisir resiko-resiko yang biasanya terjadi di proyek-proyek sebelumnya. Nah, sekarang ke manajemen sumber daya manusia. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia ini, apa ya, manajer sumber daya manusia itu perlu menganalisis ya, mengenai kesiapan perusahaan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, mulai dari pengadaan sampai pada penempatannya di jabatan tertentu untuk menjalankan kegiatan perusahaan, bahkan mungkin nanti kalau misalnya, eee, pekerjanya itu memang harus diberhentikan, manajer gitu ya, manajer sumber daya manusia ini juga harus membuat strategi pemberhentian kerja atau pemutusan hubungan kerja ya. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia biasanya dilakukan beberapa proses kegiatan. Yang pertama adalah analisis jabatan ya. Analisis jabatan ini adalah komponen organisasi yang paling penting di mana pekerjaan atau jabatan di dalam perusahaan itu betul-betul diobservasi, diperhatikan dan apa ya, betul-betul diteliti gitu ya, sehingga, jabatan yang ada di perusahaan bisa ditempati oleh orang-orang yang semestinya. Untuk mencapai tujuan, organisasi perlu menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan. Ya, pihak manajemen dan khususnya manajer sumber daya manusia mutlak perlu mempunyai keterangan-keterangan yang lengkap dan tepat mengenai semua jabatan untuk dapat melaksanakan tiap fungsi operatif dengan baik. Keterangan-keterangan jabatan tersebut tentu diperoleh dari analisis jabatan. Oleh karena itu, memang data-data yang ada di perusahaan itu seharusnya tertulis dan terdata dengan baik, sehingga memang jika sewaktu-waktu data itu dibutuhkan, kita bisa menggunakannya dengan cepat ya. Jadi tidak tidak bisa mengandalkan hanya kemampuan atau ingatan otak saja, tetapi memang harus apa ya, dikomputerisasi itu lebih baik. Atau dibukukan juga ya, karena kalau dikomputerisasi saja, itu bisa saja terjadi kendala-kendala, misalnya komputernya tiba-tiba mati, hardware-nya rusak, software-nya, tidak bisa tidak bisa diselamatkan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memiliki, data cadangan, yaitu data yang dibukukan. Kemudian, di analisis jabatan ini biasanya, memuat gitu ya, memuat uraian-uraian jabatan beserta juga, biasanya di analisis jabatan ini juga ini ya, eee, dibahas mengenai persyaratan jabatan itu, persyaratannya apa saja ya.
Jadi ada uraian jabatan, juga ada persyaratan jabatan. Yang pertama adalah jabatan itu posisi ya. Oke, uraian jabatan misalnya identitas jabatannya sebagai apa? Ya, misalnya dia sebagai manajer atau sebagai karyawan. Nah, fungsi jabatannya apakah sebagai pemimpin atau sebagai karyawan. Kemudian uraian tugasnya seperti apa? Apakah pengambil keputusan atau misalnya dia melakukan pekerjaan teknik. Kemudian wewenangnya misalnya. Wewenangnya adalah memberi perintah gitu ya. Kemudian tanggung jawabnya seperti apa? Kalau misalnya atasan, kemudian hubungan kerjanya seperti apa? Kemudian bahan, alat, dan mesin yang digunakan, serta kondisi kerja. Itu uraian jabatan ya. Kemudian untuk yang kedua tadi kita bahas mengenai persyaratan jabatan. Misalnya kalau yang yang kita butuhkan adalah seorang manajer di level middle misalnya. Misalnya kita ambil contoh saja manajer pemasaran ya. Misalnya persyaratan pendidikannya apa? S2 misalnya minimal. IPK-nya berapa? Misalnya minimal IPK-nya 3,75. Kemudian persyaratan pelatihan. Misalnya kita menginginkan jika si calon manajer pemasaran tersebut dia memiliki sertifikat pelatihan yang memang bisa ditunjukkan ya dengan itu ya, dengan kertas-kertas yang berupa sertifikat ataupun misalnya dengan bukti elektronik ya. Karena sekarang kan lebih modern ya, yang bisa diakses oleh perusahaan secara langsung. Kemudian pengalaman, misalnya kita membutuhkan calon manajer pemasaran dengan pengalaman dia pernah menjadi manajer pemasaran di 2 perusahaan besar misalnya di industri yang sama di Indonesia. Kemudian persyaratan psikologis, misalnya dia memiliki IQ di atas 130 misalnya. Kemudian persyaratan khusus, misalnya dia memiliki kemampuan berbahasa asing minimal, misalnya memiliki kemampuan berbahasa Cina dan berbahasa Inggris serta Prancis. Karena misalnya market yang digunakan di perusahaan ini adalah negara-negara tadi ya yang disebutkan. Oke. Itu adalah analisis jabatan ya. Di dalam analisis jabatan itu biasanya berisi uraian jabatannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah persyaratan jabatannya apa saja. Kemudian yang kedua adalah perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan memang harus sistematis ya untuk meramalkan atau memprediksi atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis atau perusahaan. Karena biasanya kebutuhan akan tenaga kerja ini dari waktu ke waktu itu berubah ya. Bisa saja berubahnya bertambah, bisa juga berubahnya itu berkurang ya. Dan perubahannya itu bisa saja dengan perubahan jumlah yang signifikan besar ya ataupun kecil. Nah, perkiraan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan itu harus didasarkan pada berbagai pertimbangan antara lain rencana produksi, kalau misalnya perusahaannya adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi, atau jasa ya yang dihasilkan sesuai dengan jenis atau bidang investasi yang dijalankan. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini harus disesuaikan terutama si manajer sumber daya manusia itu dia harus bisa menentukan jumlahnya ya, jumlah tenaga kerja yang pasti yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik yang dibutuhkan saat ini maupun di saat mendatang. Sehingga nanti kalau misalnya terjadi perubahan ini ya, kebutuhan tenaga kerja perekrutannya itu sudah bisa dipertimbangkan sebelumnya ya, kita butuhnya berapa pasti nggak akan jauh beda jumlahnya dari apa yang sudah kita prediksikan. Nah, untuk yang ketiga di sini adalah pengadaan tenaga kerja ya, pengadaan tenaga kerja atau biasa disebut dengan procurement itu merupakan upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan ya. Pengadaan tenaga kerja ini meliputi penarikan atau recruitment gitu ya. Kemudian setelah direkrut, kita selection dan penempatan atau placement. Nah, untuk penarikan atau recruitment
Rekrutmen ini bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan merekrut tenaga kerja secara internal maupun secara eksternal. Kalau secara internal ini sumbernya dari ini ya, dalam organisasi. Nah, kalau eksternal itu sebaliknya, dari luar organisasi. Kemudian setelah direkrut atau setelah direkrut, tentu saja kita harus mengadakan yang namanya seleksi. Di mana seleksi ini adalah suatu proses untuk memilih dari beberapa kandidat gitu ya, untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat yang telah ditentukan organisasi. Dan tentu saja ya, ketika seleksi ini, seorang manajer sumber daya manusia dia harus memiliki kemampuan untuk menilai secara objektif. Jadi nggak boleh dia ini ya, kemudian tiba-tiba memiliki sifat yang ingin menerapkan KKN, korupsi, nepotisme misalnya, atau misalnya diskriminatif gitu ya. Diskriminatif karena persamaan dan perbedaan yang tidak dia inginkan. Misalnya, contoh sederhana misalnya. Contoh sederhananya seperti apa ya? Perusahaan Jepang misalnya, tapi ya perusahaan Jepang, dia hanya ingin merekrut tenaga-tenaga di bagian level manajemen atas, di mana mereka memprioritaskan orang-orang dengan kewarganegaraan Jepang. Padahal dia bergeraknya atau beroperasinya perusahaannya itu ada di Indonesia. Atau mungkin diskriminatif yang lain ya, baik itu berdasarkan agama, ras, atau antar golongan. Nah, hal tersebut jangan jangan mengganggu proses pengambilan keputusan seleksi. Ya, oleh karena itu memang manajer sumber daya manusia dia harus memiliki kemampuan penilaian secara objektif. Nah, yang terakhir adalah penempatan atau placement berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dijabatnya berdasarkan pada kebutuhan jabatan setelah diseleksi dengan sangat ketat ya. Sehingga pada proses placement ini kita betul-betul atau manajer sumber daya manusia ini betul-betul ya bisa menempatkan the right man in the right place. Kemudian adalah yang keempat ya, kita masuk ke kompensasi atau pengajian ya. Program kompensasi ini sangat penting ya diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kenapa? Karena biasanya yang menjadi pertimbangan utama dari seorang tenaga kerja adalah kompensasi biasanya ya. Seberapa besar kompensasi yang ia akan dapatkan itu biasanya menjadi indikator ya, salah satu indikator yang dominan ketika seseorang itu mau masuk ke perusahaan tersebut atau misalnya mau bertahan di perusahaan tersebut atau tidak. Oke. Program kompensasi yang dimiliki perusahaan tentu saja dia harus memiliki program yang tepat ya, sehingga nanti ketika dia memiliki program kompensasi yang baik, dia biasanya akan dapat memperoleh tenaga kerja yang potensial dan profesional ya. Nah, program kompensasi yang baik dapat memberikan gambaran yang pasti tentang pembayaran yang cukup menarik bagi para pekerja. Sehingga para pekerja seperti yang sudah Ibu bilang tadi, sehingga para pekerjanya itu betah dan semakin termotivasi untuk berkontribusi kepada perusahaan. Kemudian yang kedua, program kompensasi yang baik itu harus bisa mempertahankan karyawan yang baik. Kemudian program kompensasi juga dia harus bisa berkontribusi juga ya, mendorong meningkatkan produktivitas karyawannya. Jadi jangan sampai program kompensasinya sudah dinaikkan tapi ternyata produktivitas pekerjanya itu biasa saja atau sama saja. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, program kompensasi itu harus memudahkan sasaran strategis ya. Kompensasi juga dapat memajukan sasaran organisasi seperti pertumbuhan yang cepat dan inovatif. Nah, sasaran ini dapat dicapai karena perusahaan bisa menciptakan budaya perusahaan atau corporate culture yang menguntungkan dan kompetitif melalui perolehan tenaga kerja yang terbaik. Selanjutnya adalah pengembangan karyawan. Selanjutnya, pihak manajemen perlu melaksanakan fungsi pengembangan terhadap karyawannya melalui pendidikan dan pelatihan serta jenjang karir ya. Pendidikan dan pelatihan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sehingga nanti karyawannya mampu memenuhi tuntutan organisasi di dalam menghadapi persaingan dan perubahan.
Pendidikan dan latihan dapat dilakukan di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan perusahaan, ya, dengan anggaran perusahaan yang memang ditetapkan untuk pengembangan ini. Dan biasanya perusahaan akan memilih program pelatihan, eee, pendidikan atau pelatihan ya, yang memang harus apa ya, harus sesuai dengan tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh karyawan yang ada di perusahaan. Urgensinya gitu ya. Kalau memang penting untuk dilakukan, pendidikan dan pelatihan, ya harus ya. Dan juga memang harus disesuaikan dengan anggaran keuangan yang ada. Karena biasanya meskipun si manajer sumber daya manusia itu punya perencanaan untuk pengembangan, tetapi misalnya ketika diajukan kepada atasan tidak diterima, ya buat apa gitu ya. Sehingga, biasanya gitu ya, supaya rencana pengembangan ini bisa diterima oleh atasan, si manajer sumber daya manusia tersebut harus betul-betul bisa meyakinkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang ia ajukan itu betul-betul dibutuhkan oleh karyawan, juga, menggunakan anggaran, eee, perusahaan untuk pelatihan dan pengembangan, pelatihan dan pendidikan ini, anggarannya itu sesuai gitu, rasional, tidak mengada-ada. Oke, kita lanjutkan. Integrasi. Integrasi merupakan fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi. Jadi di dalam integrasi ini, perusahaan, terutama manajer di setiap level manajemen, itu harus bisa mengobservasi kira-kira keinginan karyawan itu seperti apa. Nah, nanti si manajer ini idealnya harus bisa mengintegrasikan gitu antara keinginan karyawan dengan tujuan perusahaan, sehingga antara keinginan karyawan dan tujuan perusahaan itu bisa, berintegrasi atau berjalan berdampingan ya, tidak bertolak belakang. Oke, selanjutnya adalah pemeliharaan. Pihak manajemen harus terus berupaya memelihara karyawannya dengan berbagai upaya nyata agar mereka tetap betah dan merasa dihargai dalam organisasi. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan untuk karyawan yang tidak disiplin melalui saluran komunikasi yang efektif. Selain itu juga perlu memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja mereka. Jadi, tenaga kerja itu sebaiknya memang dipelihara. Kenapa? Karena ketika mereka, apa ya, kecewa dengan perusahaan gitu, terlepas dari apa alasannya, nanti kalau misalnya mereka keluar, nanti ada, proses yang harus ditanggung oleh perusahaan, di mana proses itu adalah, mengeluarkan biaya ya. Perusahaan harus merekrut lagi, terus kalau misalnya tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga teknik di level manajemen tingkat bawah, maka harus pelatihan dulu dan itu membutuhkan waktu dan biaya, ya. Oleh karena itu memang sebaiknya, karyawan itu harus dipelihara. Terkecuali kalau misalnya si karyawannya memang sudah tidak bisa lagi bekerja sama dengan perusahaan dan merugikan perusahaan dan tidak bisa lagi ditolerir ya. Jadi lebih baik, di ini saja ya, diganti dengan yang lain. Nah, eee, setelah pemeliharaan ini, yang terakhir adalah ini ya, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bisa disebabkan oleh berbagai alasan ya, atau sebab yang alamiah seperti tibanya masa pensiun, itu sifatnya alamiah. Kemudian, jika karyawannya minta mengundurkan diri ya karena alasan pribadi, atau bisa saja, pemutusan hubungan kerja ini karena pemecatan ya. Karena biasanya pemecatan ini dilakukan ya dikarenakan si karyawannya itu melakukan tindakan yang, tidak bisa diterima oleh perusahaan. Nah ini ya tadi uraian mengenai MSDM, manajemen sumber daya manusia. Nah, tugas-tugasnya kurang lebih seperti ini ya, terutama di analisis jabatan. Dia fokusnya di sini biasanya manajer sumber daya manusia di analisis jabatan. Dia harus bisa, menguraikan jabatan yang memang atau menguraikan jabatan-jabatan atau posisi-posisi yang ada di perusahaan ya, secara rinci. Misalnya posisinya sebagai apa, tugas wewenang tanggung jawabnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian juga dia harus bisa menentukan persyaratan untuk mengisi jabatan atau posisi tersebut. Misalnya tingkat pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada yang namanya
perencanaan SDM, di mana di sini biasanya di perencanaan SDM itu lebih kepada bagaimana menentukan jumlah yang tepat gitu ya, tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian penarikan karyawan, apakah akan menarik karyawan dari sumber internal atau eksternal. Kemudian tingkat seleksi gitu ya, yang memang di tingkat seleksi ini biasanya dilakukan seleksi beberapa tahap, di mana di sini sangat dituntut siapa ya? Sangat dituntut gitu ya bagi manajer sumber daya manusia untuk bisa menilai dan mengobservasi calon karyawan secara objektif. Kemudian pengembangan. Pengembangan jika misalnya ketika sudah diseleksi dan sudah ditempatkan, kita melihat karyawan tersebut misalnya membutuhkan pendidikan atau pelatihan sehingga bisa meningkatkan kompetensinya, di mana kalau misalnya kompetensinya udah bagus atau sudah meningkat, tentu saja dia seharusnya bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, makanya di sini ada penilaian kinerja. Nah, selanjutnya adalah kompensasi. Ini biasanya berhubungan dengan seberapa besar tunjangan, gaji, imbalan, bonus, dan lain sebagainya yang diterima oleh karyawan, di mana program kompensasi ini seharusnya bisa membuat karyawan semakin betah dan semakin termotivasi, sehingga pada akhirnya si karyawan ini ya bisa mempercepat pencapaian tujuan perusahaan atau meningkatkan kinerja perusahaan. Di sini juga diperhatikan keselamatan dan kesehatan karyawan. Misalnya perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman ya, keselamatan jiwa ya, dan juga kesehatan. Mungkin di sini untuk kesehatan cara perhatiannya perusahaan dengan memberikan asuransi BPJS kepada setiap ini ya karyawan di perusahaan tersebut. Kemudian perencanaan karirnya ini juga harus seharusnya sih di ini ya untuk perencanaan karir. Jadi jabatan di perusahaan itu sebaiknya kekosongan jabatan itu selalu dipublikasikan ya, sehingga karyawan itu bisa menilai atau memperhatikan bagaimana cara dia untuk bisa meningkatkan karirnya ya, ketika misalnya mereka tahu perubahan posisi jabatan yang tersedia di perusahaan, mereka biasanya bisa mengancang-ancang gitu. Kira-kira dia harus berbuat apa, harus meningkatkan kompetensi yang mana untuk mengisi kekosongan jabatan yang mungkin mereka inginkan gitu ya. Kemudian di sini ada hubungan perburuhan misalnya dengan adanya serikat pekerja, di mana serikat pekerja ini ya seharusnya bisa menampung aspirasi dari tenaga kerja, sehingga nanti hubungan antara tenaga kerja dengan manajer di tingkat yang lebih atas itu bisa terpelihara dan bisa menciptakan corporate culture yang baik. Kemudian di sini ada restrukturisasi ya organisasi, di mana ya memang biasanya ini terjadi secara periodik. Dan yang terakhir tentu saja di MSDM itu harus ada yang namanya research and development dari human resource management itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke organisasi ya, karena tadi di awal kita akan bahas manajemen dan SDM. Tentu saja kita nggak akan lepas dari pembahasan mengenai organisasi. Organisasi itu apa sih? Tentu saja secara sederhana yang namanya organisasi adalah wadah ya. Wadah di mana orang-orang tertentu, orang-orang yang memiliki tujuan yang sama biasanya ya, berkumpul. Oke. Organisasi itu ini ya, kita bahas kembali. Organisasi adalah tempat atau wadah yang tergambar dalam sebuah struktur organisasi perusahaan. Nah, struktur organisasi perusahaan itu terbagi menjadi dua ya, organisasi secara statis dan organisasi secara dinamis. Organisasi secara statis biasanya diartikan sebagai
wadah atau tempat kerjasama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi betul-betul terstruktur dan birokratif. Kemudian kalau organisasi secara dinamis itu biasanya proses kerjanya itu ini ya, memberikan keleluasaan atau fleksibilitas bagi tenaga kerja yang ada di sana untuk melakukan kerjasama yang jelas. Dengan kerjasama tersebut, dengan eh, apa ya, dengan kerjasama antara karyawan baik di level yang sama maupun berbeda tersebut, itu tidak memperhambat atau tidak menghalangi proses pencapaian tujuan perusahaan. Nah, di sini ada yang namanya organisasi formal. Organisasi formal adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dan kepemimpinan. Organisasi formal ini merupakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya juga dengan sengaja dibuat dan disusun. Nah, sekarang kita masuk ke desain struktur organisasi formal. Yang pertama adalah strategi organisasi. Strategi yang dilakukan atau yang dilaksanakan perusahaan ini pasti akan berpengaruh terhadap desain organisasi ya. Perubahan-perubahan strategi organisasi mengakibatkan perubahan-perubahan desain organisasional. Pada mulanya perusahaan menghasilkan produk yang terbatas dan spesifik. Sehingga struktur organisasi yang cocok adalah struktur organisasi yang sentralis. Di dalam perjalanannya, kemudian struktur ini tidak dapat dipertahankan akibat perkembangan penduduk, pendapatan nasional, dan tingkat inovasi teknologi. Nah, oleh karena itu perusahaan perlu melakukan penyesuaian dengan memperkenalkan berbagai produk baru atau memasuki pasar baru dan bisa saja menaikkan output ya, sehingga terjadi peningkatan kompleksitas yang membuat struktur yang tadinya tersentralisasi menjadi tidak efisien dan tidak praktis. Struktur organisasi perlu diubah dengan unit-unit organisasi yang lebih independen atau ini ya, yang lebih dinamis agar dapat memberikan tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Yang kedua adalah lingkungan ya. Pengaruh faktor lingkungan pada desain organisasi dapat dibedakan dalam 3 tipe lingkungan. Yang pertama lingkungan stabil, yang kedua lingkungan berubah, dan yang ketiga adalah lingkungan bergejolak. Lingkungan stabil ini biasanya lingkungan yang memiliki sedikit atau tanpa perubahan. Jadi perubahannya itu sedikit lah, atau bisa dibilang tanpa perubahan juga ya. Perubahan produk tidak sering terjadi contohnya. Kemudian modifikasi dapat direncanakan dengan baik karena memang perubahannya bisa dikatakan tadi nggak berubah ya. Kemudian permintaan pasarnya tidak begitu berfluktuasi. Perubahan hukum yang mempengaruhi organisasi atau produk juga tidak sering terjadi. Dan perkembangan teknologi baru juga dapat diramalkan. Kemudian yang kedua adalah lingkungan berubah, yaitu lingkungan di mana inovasi mungkin terjadi di dalam setiap atau semua bidang produk, pasar, hukum, dan teknologi. Misalnya peralatan rumah tangga atau industri jasa. Ya, biasanya ini lingkungannya berubah. Karena dari waktu ke waktu biasanya produk-produk atau jasa yang tadi disebutkan itu ini ya, mudah berubah. Baik produknya, pasarnya, hukumnya, dan teknologinya. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan bergejolak, yaitu lingkungan di mana perubahan dengan sangat cepat terjadi. Contohnya misalnya, datang pesaing dengan produk baru dan tak terduga masuk pasar. Ini tiba-tiba. Kemudian hukum sering diganti. Kemudian kemajuan teknologi berubah secara drastis. Misalnya, contohnya adalah perusahaan komputer ya. Dari Windows 7, 8, 9, 10, 11 itu sangat cepat ya pergantiannya dan perubahannya. Dari waktu ke waktu persaingannya semakin ketat karena produk-produk atau layanan-layanan yang ditawarkan juga semakin variatif dan semakin bagus. Selanjutnya adalah teknologi. Ya, seorang
peneliti mengatakan ya bahwa ada sejumlah hubungan antara proses teknologi dan struktur organisasi. Dia namanya Woodward. Ya. Semakin kompleks teknologi, maka semakin besar jumlah manajer dan tingkat manajemen. Yang keempat, orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Pengalaman, sikap, dan peranan para anggota organisasi juga berhubungan dengan struktur organisasi. Orang di sini diartikan sebagai manajer dan karyawan pada umumnya, ya. Karena di dalam perusahaan biasanya digambarkan secara umum yang namanya orang itu adalah kalau nggak manajer ya karyawan, ya. Nilai-nilai manajerial merupakan faktor penting di dalam menentukan strategi organisasi. Contoh kasus misalnya, seorang manajer dengan anggapan teori X lebih menyukai struktur organisasi mekanistik, sedangkan seorang manajer dengan anggapan teori Y lebih menyukai sistem yang lebih organik. Nah, kita ke proses desain organisasi. Proses desain organisasi dapat mulai dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, ya. Di sini ada elemen-elemen umum di dalam organisasi. Nah, elemen-elemen ini diantaranya adalah the operating core atau para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa. Biasanya the operating core ini adalah orang-orang atau karyawan yang berada di level manajemen bawah, ya. Kemudian yang kedua adalah the strategic apex atau manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi. Biasanya ini di manajemen level atas, ya, atau top manajemen. Kemudian the middle line. The middle line adalah para manajer yang menjadi penghubung operating core, ya, penghubung ini operating core dan strategic apex. Artinya memang ini adalah orang yang berada di middle management. Yang keempat adalah the technostructure atau para analis, ya, yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah the support staff, di mana di sini adalah orang-orang yang mengisi unit staff, yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Nah, di proses desain organisasi juga dibahas tentang struktur sederhana, ya, di mana struktur sederhana ini dikarakterisasikan oleh hal-hal yang bukan sebenarnya ketimbang yang sebenarnya. Struktur sederhana itu biasanya tidak rumit, ya. Kemudian kompleksitasnya rendah, sedikit formalisasi, dan mempunyai wewenang yang disentralisasi pada seseorang. Kemudian karakternya cepat, fleksibel, dan membutuhkan sedikit biaya untuk pemeliharaannya. Lapisan struktur tidak rumit, pertanggungjawaban mudah, dan ketidakpastian minimum. Kelemahan struktur sederhana adalah penggunaannya yang terbatas, kemudian mempunyai risiko tinggi karena bergantung pada seseorang. Struktur sederhana digunakan pada organisasi kecil atau berada pada tahap permulaan pengembangannya. Struktur sederhana ini sangat efektif jika jumlah pegawai yang ada adalah sedikit. Yang ketiga adalah birokrasi mesin, yang mempunyai konsep utama adalah standarisasi. Semuanya distandarisasi. Yang mempunyai tugas operasi rutin yang sangat tinggi, kemudian peraturannya sangat formal, tugas dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, wewenang yang desentralisasi, pengambilan keputusan yang mengikat rantai komando, dan struktur administrasi yang rumit dengan perbedaan tajam antara aktivitas lini dan staf. Di sini lebih kompleks, ya, untuk birokrasi mesin, berbeda dengan struktur sederhana. Ini lebih sederhana. Oke, birokrasi profesional.
yaitu birokrasi yang menggabungkan standarisasi ya dengan desentralisasi. Membutuhkan tingkat keahlian yang tinggi, oleh karena itu disebut profesional, yang terspesialisasi. Spesialisasi ini didasarkan atas kemampuan individual, bukan atas dasar pembagian kerja. Kemudian struktur divisional, yaitu struktur yang memiliki sejumlah unit yang otonom. Masing-masing secara khas adalah birokrasi mesin, yang ini ya, yang dikoordinasi secara terpusat oleh kantor pusat. Kontrol yang cukup besar diberikan kepada manajemen menengah dan para manajer divisi, di mana setiap divisi umumnya otonom dan bertanggung jawab atas prestasi, dan mempunyai wewenang penuh untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. Yang keenam adalah adhocracy, di mana dicirikan oleh diferensiasi atau perbedaan horizontal yang sangat tinggi, diferensiasi vertikal yang sangat rendah, kemudian desentralisasi, fleksibilitas, dan daya tanggap yang tinggi. Biasanya peraturannya hanya sedikit, pengambilan keputusannya desentralisasi, teknostrukturnya hampir tidak ada. Karena manajer tingkat menengah, staf pendukung, serta tenaga operasional, secara khas semuanya adalah profesional. Perbedaan antara supervisor dan karyawan tidak jelas. Kekuatan dari adhocracy adalah kemampuannya dengan cepat menanggapi perubahan serta inovasi dan memungkinkan koordinasi dari berbagai spesialis. Nah, sekarang kita ke bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama adalah bagan organisasi lini ya. Bagan organisasi lini ini ialah organisasi yang semata-mata memiliki hubungan wewenang lini dalam organisasinya. Organisasi seperti ini merupakan bentuk organisasi yang berskala kecil dengan sedikit jumlah karyawan yang belum atau sedikit memiliki spesialisasi. Jadi karyawan-karyawannya tidak memiliki atau sedikit memiliki spesialisasi. Nah, bentuk dari bagan organisasi lini ini sangat sederhana ya, karena memang biasanya digunakan di perusahaan yang kecil. Yang kedua adalah struktur organisasi lini dan staf. Nah, biasanya sudah ada yang namanya ini ya, garis-garis terputus. Ini wewenang garis atau lini, dan yang tidak terputus-putus ini adalah wewenang kepada staf. Pada tipe organisasi lini dan staf ini, asas kesatuan komando tetap dipertahankan, pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal ke bawah, ya. Dan sepenuhnya dari pimpinan tertinggi ya kepada karyawannya yang berada di tingkat yang lebih rendah. Cirinya, biasanya organisasinya sudah lebih besar jika dibandingkan dengan organisasi yang lini ya. Kemudian organisasinya juga sudah mulai bersifat kompleks, jumlah karyawannya banyak, serta hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Ya, jadi ada manajer dulu baru ke bawahan. Berbeda dengan yang tadi, yang organisasi lini. Sekarang struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah struktur organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Nah, ini ya, masalah pembagian kerja mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Pucuk pimpinan mendelegasikan wewenang kepada manajer di bawahnya dan meneruskannya kepada pelaksana. Hanya mengenai tugas tertentu atau spesialisasinya saja. Ciri-ciri organisasi fungsional. Di sini ada pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan.
tugas nih sudah ada direktur perencanaan, teknik, peralatan, sudah dengan tegas dapat dibedakan pembidangannya. Kemudian spesialisasi para karyawan dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan. Oleh karena itu, ini bagiannya banyak sekali ya. Misalnya proyek A, dia bisa saja menerima instruksi dari direktur perencanaan, dari direktur teknik, dan direktur peralatan. Ya. Nah, kemudian tadi disebutkan ya, para karyawan dapat dikembangkan atau dioptimalisasikan kemampuan kerjanya. Oleh karena itu, ya mereka mendapatkan perintah atau instruksi dari berbagai direktur atau departemen. Struktur organisasi lini, staf, dan fungsional. Struktur ini merupakan kombinasi dari ketiga tipe yang tadi, yaitu organisasi lini, staf, dan fungsional. Berarti lebih kompleks dan rumit ya. Tipe ini biasanya diterapkan pada organisasi besar dan kompleks. Pada tingkat dewan direksi atau board of directors, diterapkan tipe organisasi lini dan staf. Sedangkan pada media diterapkan tipe organisasi fungsional. Di sini sudah ada ini ya, wewenang staf. Wewenang stafnya jadi garis terputus-putus. Wewenang lininya yang tidak terputus. Kemudian wewenang fungsional titik-titik yang lebih ini ya, lebih tipis. Ciri-ciri organisasi ini tadi ya disebutkan bahwa biasanya digunakan di perusahaan yang besar. Terus karyawan pelaksana mendapatkan instruksi dari beberapa manajer, dan fungsi lini staf dan fungsional ini disatu padukan di sini.